Perkenalkan, nama saya Ramadan Reza Ilham, NIM 211010502904, kelas 03 SMJP 033, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dosen pengampu Pak Yosi Wahyu Indrawan, SE.ME. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di video ini saya akan menjelaskan materi keseimbangan perekonomian tertutup 1. Pengertian keseimbangan perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan pemerintah, berusaha mandiri dan mematuhi kebutuhan sendiri. Keseimbangan perekonomian tertutup akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan perbelanjaan agregat. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Pengertian keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran pendapatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Menurut Karya dan Syamsuddin 2016-101, terdapat dua arus lingkar yang akan menimbulkan dua pasar faktor produksi dan pasar barang. 1. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan dan sebagai balasannya, sektor perusahaan akan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli dan sektor perusahaan sebagai penjual berproses membentuk pasar barang. 2. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan sektor rumah tangga, dan sebagai imbalannya sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini perusahaan sebagai pembeli dan sektor rumah tangga sebagai penjual. Ini terjadi di pasar faktor produksi. Arus produksi dan arus komoditas dapat dikatakan sebagai sektor real, sedangkan arus uang merupakan sektor non-real. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi. Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal, atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC, berasal dari istilah Inggris Marginal Propensity to Consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan
di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan penambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan C per YD. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai APC, berasal dari bahasa Inggris Average Propensity to Consume, dapat diartikan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan C per YD. Definisi kecondongan menabung. Konsep kecondongan menabung juga perlu dibedakan kepada dua istilah. 1. Kecondongan menabung marginal atau secara ringkas MPC, dari perkataan marginal propensity to save, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula MPS sama dengan delta S per delta YD. 2. Kecondongan menabung rata-rata atau secara ringkas APC, dari perkataan average propensity to save, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan S per YD. Fungsi-fungsi konsumsi dan tabungan. Didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. 1. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. 2. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Persamaan fungsi-fungsi konsumsi dan tabungan. Persamaan aljabar untuk fungsi konsumsi dan tabungan adalah seperti dinyatakan dalam persamaan yang dinyatakan di bawah ini. 1. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus BY. 2. Fungsi tabungan ialah S sama dengan min A tambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal. C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Ada kalanya fungsi konsumsi dan tabungan menunjukkan hubungan di antara konsumsi atau tabungan dengan pendapatan disposable GD. Persamaan untuk hubungan seperti itu adalah 1. Fungsi konsumsi C sama dengan A plus B YD. 2. Fungsi tabungan S sama dengan min A tambah buka kurung 1 dikurang B tutup kurung YD. Penentu lain
konsumsi, dan tabungan. Peranan pendapatan rumah tangga sebagai faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan. Uraian seperti itu didasarkan kepada pandangan Keynes yang berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Di bawah ini, beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga. A. Kekayaan yang telah terkumpul. Seandainya saja seseorang sudah memiliki kekayaan yang banyak, tentu dia tidak segiat menabung dengan yang belum memiliki kekayaan yang banyak. Contoh, memiliki harta warisan yang sangat banyak dan tidak habis-habis. Kekayaan ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Konsumsi meningkat karena memiliki kekayaan. B. Suku bunga. Suku bunga bisa dilihat juga dari pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Seseorang akan banyak menabung jika suatu bunga tinggi, namun sebaliknya akan mengurangi menabung jika suku bunga rendah. Pada suku bunga rendah, justru rumah tangga cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. C. Sikap berhemat. Tiap individu masyarakat memiliki sikap yang berbeda-beda terkait menabung dan konsumsi. Ada yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan, namun ada juga sebaliknya. D. Keadaan perekonomian. Perekonomian yang kuat pasti tidak memiliki pengangguran. Masyarakat cenderung aktif menggunakan uangnya untuk kegiatan ekonomi. Ketika keadaan ekonomi suatu negara kuat, maka akan banyak masyarakat yang mengeluarkan uangnya untuk berbelanja. Namun, ketika keadaan ekonomi kurang baik, masyarakat akan mulai berhati-hati dan menabung. E. Distribusi pendapatan. Pada masyarakat, distribusi pendapatan tidak merata, ada yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Pada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi tentu bisa menabung, namun sebaliknya, yang rendah masih sulit untuk menabung. F. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Beberapa negara, terutama negara maju, memiliki program dana pensiun yang cukup tinggi bagi masyarakatnya. Apabila pendapatan pensiun besar jumlahnya, umumnya pekerja menjadi tidak terdorong untuk menabung yang banyak, dan ini akan menaikkan tingkat konsumsi. Investasi penanaman modal. A. Arti investasi. Investasi yang lazim disebut juga istilah penanaman modal, yang pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan yang membeli barang-barang dan berbagai perlengkapan produksi, menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa tersedia dalam perekonomian. B. Penentu tingkat investasi. Dalam rumus, NS Y1 per dalam buka kurung 1 plus R tutup kurung plus Y2 1 plus R pangkat 2 Y3 per 1 plus R pangkat 3 dan YN per 1 tambah R pangkat N. Dalam persamaan di atas, NS nilai sekarang pendapatannya diperoleh di antara tahun 1 sehingga tahun N. Apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasikan pada tahun N,
Y1, Y2 sampai YN adalah pendapatan neto, keuntungan yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun N. R adalah suku bunga. Dengan memisahkan nilai sekarang modal yang diinvestasikan dalam M, penanaman modal tersebut dikatakan menguntungkan apabila NS lebih besar dari M. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. C. Menghitung nilai sekarang. Menghitung nilai sekarang dari pendapatan yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal. Keuntungan merupakan cara yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk menilai kesesuaian dari suatu investasi yang akan dilakukan. Suatu kegiatan investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan adalah lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. D. Menentukan tingkat pengembalian modal. Cara lain untuk menentukan apabila suatu investasi merupakan kegiatan menguntungkan atau merugikan dapat dilakukan dengan menghitung tingkat pengembalian modal dari investasi tersebut. Tingkat pengembalian modal dinyatakan dalam persenan dan ini menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata per tahun dari modal yang diinvestasikan. Untuk menghitung tingkat pengembalian modal dengan formula di bawah ini. Dalam persamaan di atas, M adalah nilai modal yang diinvestasikan. Y1, Y2, Y3 hingga YN adalah pendapatan neto keuntungan yang diperoleh dari tahun 1 hingga tahun N. R adalah tingkat pengembalian modal. Dengan persamaan di atas, nilai yang akan dihitung adalah R karena M dan Y1 hingga YN sudah diketahui nilainya. Sesuatu investasi dipandang menguntungkan apabila nilai R lebih besar daripada suku bunga. Efisien investasi marginal. Berdasarkan kepada hal-hal yang dihubungkannya, efisien investasi marginal dapat diartikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang diinvestasikan. F. Suku bunga dan tingkat investasi. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar dan sama dengan suku bunga. G. Bentuk-bentuk dan kedudukan fungsi investasi. Mengapa dalam analisa makroekonomi yang diperhatikan adalah investasi otonomi? Untuk jawabannya terlebih dahulu perlu didefinisikan investasi otonomi. Investasi otonomi berarti pembentukan modal yang dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Penentu tingkat-tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara. 1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. 2. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. 3. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.